بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واتمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita sudah masuk pada bab tentang tafsir yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita sudah masuk pada bagian surat Al-Baqarah hadis 2973. Faqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Berkata Ka'ab bin Ujrah, "Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yaitu demi Allah. Lafiyya unzilat hadhil ayah, sungguh tentang saya ayat ini turun. Wali ayya wala iyaya ana biha, dan sungguh kepada saya Allah memaksudkan ayat ini, yaitu فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. Maka barang siapa yang adalah di antara kalian itu sakit atau padanya ada gangguan pada kepalanya, maka dia membayar fidyah berupa puasa atau sedekah atau nusuk. Nusuk di sini adalah menyembelih kurban. Jadi kata-kata nusuk itu artinya bisa umum, bisa khusus. Khusus itu adalah dzabah, menyembelih. Sementara kalau umum itu nusuk artinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nusuk di sini adalah menyembelih. Ini surat Al-Baqarah ayat 196. Kemudian Ka'ab ini mengatakan, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Nabi bil Hudaybiyah, di Hudaybiyah. Wa nahnu muhrimun, kami sedang melakukan ihram. Wa qad hasaranal musyrikun, dan sungguh orang-orang musyrik sudah mencegah kami, yaitu tidak boleh melakukan umrah ke Makkah. Wa kanat li wafrah, dan saya memiliki rambut yang panjang. Faja'alatil hawamu tasaqatu ala wajhi, maka berbuatlah kutu-kutu itu jatuh pada wajahku." Nah, ini jadi zaman dulu Pak, mungkin belum ada peditok dan sebagainya ya. Maka kutu-kutu sangat banyak. Kalau orang berpenyakit kutu itu sampai menetes-netes pada wajahnya begitu. Maka yang dimaksud hawam di sini bukan binatang berbisa, bukan ya. Nah, tapi maksudnya adalah kutu-kutu. Famarra biyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi melewati saya, faqala, bertanya, ka'anna hawama ra'sika, tampaknya kutu-kutu kepalamu tu'dzika, mengganggu kamu. Qala qultu na'am, maka saya jawab iya. Qala fahlik, maka beliau mengatakan kundullah. Wa nazalat hadhil ayah, lalu turun ayat ini. Jadi sebagaimana kita ketahui, orang yang sedang ihram itu tidak boleh mencukur rambut, ya kan? Tidak boleh potong kuku, tidak boleh pakai parfum dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau terpaksa memotong kuku atau terpaksa memotong rambut karena ada kutu-kutu seperti dalam kasus ini? Nah, Allah sudah menjelaskan ayatnya. Kalau memang terjadi seperti itu, boleh kita menggundul rambut kita, tetapi karena melanggar aturan, maka kafarahnya adalah siyamin au sadaqatin au nusuk. Kata-kata au ini berarti pilihan, Pak. Maka ini sifatnya adalah mukhayyarah. Kita disuruh memilih. Mau pilih puasa, silahkan. Mau pilih sedekah, silahkan. Mau pilih menyembelih, silahkan. Paling ringan ya puasa, tidak mengeluarkan harta sama sekali. Ya. Kalau sedekah ini berarti keluar harta. Apalagi menyembelih, ini harta lebih banyak yang harus keluar. Nah, kemudian di sini dijelaskan oleh Imam Mujahid. Kata Mujahid, as-siyamu yang dimaksud puasa, salah satu ayam, 3 hari. Wa ta'amu, adapun makanan, yaitu sedekah, itu adalah lisit tati masakin, untuk 6 orang miskin. Wan nusuku, adapun menyembelih, itu adalah syatun fasa'idan, seekor kambing atau di atasnya. Nah, tafsiran Mujahid ini bukan tafsiran dari pendapat dia pribadi, Pak. Tapi ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun Imam Mujahid mengatakan tanpa menyandarkan kepada Nabi, enggak ada masalah ya.
Karena tidak harus tafsiran Quran yang kita dapatkan dari Nabi, kemudian kita katakan ini sabda Nabi, ya, untuk memperkuat saja kalau kita mengatakan itu sabda Nabi, tapi langsung ditafsirkan begitu saja nggak ada masalah. Ya. Maka seperti yang dulu pernah kita bahas di awal-awal kitab tafsir, bahwasanya kalau para ulama tabi'in menafsirkan ayat, itu tidak mungkin mereka menafsirkan dari pendapat pribadi, tidak mungkin. Ya. Dulu kan sudah disebutkan 3 ulama kan? Ada Ikrimah, ada Qatadah, ada Mujahid. Nah, semua itu pasti kalau menafsirkan ayat itu ada sumbernya karena mereka ngaji kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itulah Imam Tirmidzi kemudian menjelaskan di sini bahwasanya tafsiran Mujahid ini haddatsana Ali bin Hujrin. Ini telah diceritakan oleh guru kami bernama Ali bin Hujr, terus seterusnya sampai anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tafsiran Mujahid ini sambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini yang perlu kita kasih kaidah adalah untuk ta'am ini, Pak. Memberi makan untuk 6 orang miskin. Nah, ngasih makannya berapa? Nah, ini ada kaidahnya. Kaidahnya silahkan dihafalkan ya. Kaidah. Kullu fidyatin muddun illa fidyatu adzan muddani. Kullu fidyatin, setiap fidyah itu adalah muddun, 1 mud saja. 1 mud itu 6 on, Pak. Tulis di sini, ya. 6 ons. Illa fidyata adza, kecuali fidyah adza, yaitu yang di dalam kasus yang kita baca tadi. Maka fidyahnya adalah muddani. 2 mud berarti 12 ons beras. Berarti kembali ke ayat yang hadis yang kita baca bahwasanya kalau mau memberi makan sedekah kepada orang miskin, maka setiap orang miskinnya dikasih 12 ons beras sampai kepada 6 orang miskin. Maka ini 2 mud ya. Tapi kalau untuk fidyah-fidyah yang lain, fidyah tidak puasa Ramadan misalnya, nah itu adalah 1 mud saja atau 6 ons saja. Ini kaidah perlu kita ketahui supaya mempermudah di dalam kita memahami fikih-fikih yang sumbernya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata guru kami, Syekh Abdus Salam Syuwair, bahwasanya kaidah fikih itu enggak ada batasnya. Sehingga sampai hari ini belum ada satu kitab yang mengumpulkan semua kaidah fikih, enggak ada, Pak. Andaikan panjenengan berhasil mengumpulkan 100 kaidah fikih, nanti buka kitab fikih lagi masih ada kaidah yang lain lagi. Panjenengan dapat 200 kaidah fikih, nanti akan kalau semakin banyak lagi membaca maka akan mendapatkan kaidah-kaidah lagi. Nah, sehingga kaidah enggak ada batasnya. Dan sumber dari kaidah fikih adalah kitab-kitab fikih. Nah, sehingga kalau kita ingin banyak kaidahnya, ya banyak-banyaklah membaca kitab fikih, akan kita temukan kaidah-kaidah yang sangat banyak dalam bab fikih seperti ini. Kemudian Imam Tirmidzi menjelaskan hadis yang muttasil sampai kepada Nabi, bahwasanya penjelasan Mujahid di atas tadi sumbernya dari Nabi pada hadis berikutnya 2974. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu berkata, Ata alayya, telah datang kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana uqidu tahta qidrin, sementara saya itu menyalakan api di bawah periuk. Wal qamlu yatanathar ala jabhati, sementara kutu itu bertaburan, berjatuhan di atas jidat saya. Au qala hajibayya, atau dia mengatakan di atas kedua hajib. Hajib itu alis, kedua alis saya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Atu'dzika hawamu ra'sika? Apakah mengganggumu kutu-kutu kepalamu?" Qultu na'am, saya menjawab iya. Qala, beliau bersabda, fahliq ra'sak. Kalau begitu gundullah rambutmu. Enggak apa-apa karena terpaksa. Tapi sebagai kafarahnya wansuk nasikatan, dan sembelihlah seekor sembelihan, yaitu kambing dan seterusnya ke atas. Ausum thalathata ayyamin, atau puasalah 3 hari, tidak harus berturut-turut ya, karena Allah tidak menyebutkan berturut-turut. Au at'im sittata masakin, atau berilah makan kepada 6 orang miskin, masing-masing dapat 2 mud. Qala Ayyub, Ayyub mengetahui, Ayyub berkata, la adri bi ayyatihinna bada'a. Saya tidak tahu dengan mana dari 3 itu Nabi memulai.
Nah, di sini beliau mengatakan unsuk nasikah, sembelihlah sembelihan. Kenapa beliau sebutkan langsung sembelihan? Padahal ayatnya menyebutkan pertama kali adalah puasa. Tetapi kenapa beliau menyuruh langsung menyembelih? Ini maksudnya adalah disuruh yang paling afdal, Pak. Dari tiga ini, puasa, kemudian sedekah, kemudian menyembelih, maka ini yang paling afdal adalah yang menyembelih. Kenapa yang paling afdal adalah yang menyembelih? Karena dengan sebab menyembelih ini lebih banyak harta kita yang keluar. Kalau puasa kan nggak keluar harta, Pak. Paling butuh makan sahur sama buka puasa selesai. Ini dan itu sehari-hari kita lakukan, pasti makan kita. Kalau 6 orang miskin, nah, cuma masing-masingnya hanya 12 on, sedikit sekali. Tetapi kalau kita keluarkan kambing, apalagi sapi, apalagi unta, maka ini berarti mengeluarkan harta yang banyak. Nah, sehingga ini disebutkan pertama kali oleh Nabi karena adalah fadilahnya. Adapun yang menunjukkan apa yang saya jelaskan ini, bahwasanya semakin banyak harta kita keluarkan untuk melakukan ibadah, maka semakin besar fadilahnya atau pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadisnya sudah sering kita tampilkan ya. Tapi kita buka lagi nggak ada masalah. Sebagaimana biasanya hadis-hadis yang kita tampilkan terus supaya semakin hafal panjenengan terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Inna laki minal ajr," kamu mendapatkan pahala wahai Aisyah, "ala qadri nasabiki wa nafaqatiki," sesuai kadar lelahmu dan nafkah yang kamu keluarkan. Nah, maka semakin banyak nafkah yang kita keluarkan, akan semakin banyak pahala yang didapatkan oleh orang yang beramal. Jazakallahu khairan. Ini kalau mencukurnya sengaja, Pak ya. Tapi kalau melanggarnya tidak sengaja karena lupa, maka itu dimaafkan. Seperti orang yang baru saja umrah, tidak pernah umrah sebelumnya. Saking girangnya, maka dia melanggar, Pak. Karena dia, Pak, tidak sadarkan diri bahwa dia itu berada di tempat yang ada aturannya. Waktu dulu saya sama teman-teman, 4 orang, 2004 kemarin ya, umrah. Nah, kemudian salah satu teman saya itu baru sekali dia umrah. Nah, pas naik taksi panas kan, nah, dia tutupkan baju dia di atas kepala dia. Saya bilang nggak boleh ini ya, selama masih ihram perjalanan dari Madinah ke Mekah ini tidak boleh tutup kepala. Nah, terus dia tanya, ini sudah terlanjur gimana? Bayar fidyah tidak? Nah, untungnya para ulama katakan kalau tidak tahu atau karena lupa maka tidak membayar fidyah. Nah, waktu itu saya tanya, lah kamu lupa atau gimana tadi? Ini. Ya lupa, ya karena memang panas dia di sebelah saya dia kena sinar matahari. Berikutnya 2975 dari Abdurrahman bin Ya'mar yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju Arafatun." Haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Al-hajju Arafatun, al-hajju Arafatun. Diulang 3 kali untuk menguatkan penjelasan. Ayyamu minan, hari-hari Mina, disebut juga hari-hari tasyrik, itu adalah thalathun, ada 3 hari. Nah, disebut hari Mina karena kita tinggal atau mabit di Mina. فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Barang siapa yang tergesa-gesa di dalam 2 hari, maka tidak ada dosa atasnya, dan barang siapa yang mundur, maka juga tidak ada dosa atasnya. Al-Baqarah 203. Wa man adraka Arafah, dan barang siapa yang mendapati wukuf di Arafah qabla ayyatul al-fajru, sebelum terbit fajar, faqad adrakal hajja, berarti dia sudah mendapati haji, artinya hajinya sudah sah. Nah, kata Sufyan bin Uyainah, hadza ajwadu haditsin rawahu Tsauri, ini hadis yang paling bagus yang diriwayatkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nah, jadi Sufyan sama Sufyan ini saling memuji ya. Sufyan bin Uyainah ulama hadis, Sufyan Ats-Tsauri juga ulama hadis. Nah, di sini Ibnu Uyainah memuji hadisnya Ats-Tsauri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa inti haji itu wukuf di Arafah. Nah, sehingga kalau panjenengan tidak wukuf di Arafah, ya salatnya tidak, hajinya tidak sah. Karena itu perlu kita ketahui arkanul haji, rukun-rukun haji.
khamsah, ada 5. Yang pertama adalah al-ihram, yang kedua at-tawaf, yang ketiga as-sa'yu, yang keempat al-wuqufu, yang kelima at-tahallul. Nah, dari 5 ini yang paling inti adalah wukuf di Arafah. Nah, sehingga bukan berarti haji hanya wukuf tok, bukan ya. Rukunnya ada 5, Pak. Sehingga 5 harus dilakukan. Nah, kalau umrah rukunnya hanya 4, dikurangi 1 yaitu wukuf di Arafah, nggak pakai wukuf. Kemudian di sini beliau mengatakan Arafat jamak, padahal Arafah kan cuma 1. Kenapa disebutkan dengan ungkapan jamak? Disebutkan jamak ini karena tempatnya luas. Sehingga panjenengan di bagian utara, di bagian selatan, di bagian timur, di bagian barat, di bagian tengah bebas. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wa waqaftu hahuna wa Arafah kulluha mauqif. Arafah itu semuanya di arah manapun bisa untuk wukuf, meskipun saya wukufnya di sini, yaitu di tengah-tengahnya eh, lembah Arafah. Nah, sehingga apa namanya ini disebutkan dengan kata-kata jamak ini karena untuk menunjukkan atau memudahkan bahwasanya wukuf tidak harus di tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau semuanya di tempatnya Nabi, ya tidak cukup tempatnya untuk menampung semua orang di situ. Maka ini seperti hadis tentang junub, dulu pernah kita baca ya. Bahwa Nabi ketika junub kemudian mandi junub itu mencuci madzakirahu, zakar-zakar beliau. Padahal setiap manusia zakarnya cuma 1. Kenapa disebutkan zakar-zakar? Nah, itu maksudnya zakar dan area sekitarnya dibersihkan semuanya. Jadi kalau membersihkan tidak hanya sticknya saja, semua areanya dibersihkan, itu maksudnya. Kemudian di sini Nabi mengulang 3 kali dan ini kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam liyufhama anhu hatta yufhama anhu a'adaha thalathan hatta tufhama anhu. Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza takallama bi kalamatin, kalau bicara perkara yang penting a'adaha thalathan, diulang 3 kali hatta tufhama anhu, sampai dipaham dari beliau. Hadis riwayat Bukhari. Jadi untuk perkara-perkara penting silahkan Pak diulang 3 kali supaya tidak ada salah paham. Karena seringkali orang itu ada salah paham, apalagi kalimatnya suka diringkas-ringkas seperti saya, maka mudah orang jadi salah paham. Kemudian di sini beliau mengatakan hari-hari Mina ada 3. 3 itu maksudnya apa? Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Nah, meskipun hari-hari Mina ada 3, tapi kita boleh memilih. Boleh pulang awal, boleh pulang akhir. Kalau pulang awal itu yang disebut ta'ajjala fi yaumaini. Ini disebut nafar awal. Kalau pulang akhir itu disebut wa man ta'akhkhara. Nah, berarti fi yaumaini ini maksudnya apa? Tanggal 12 Dzulhijjah. Yaumaini ini disebut an-nafar al-awwal, yaitu yarji' fi 12 min Dzulhijjah. Dia pulang ke negaranya, yarji ila baladihi, dia pulang ke negaranya pada tanggal 12 Dzulhijjah. Nah, adapun kalau kita mau nafar tsani, maka ta'akhkhara sini, Pak. Ya, mundur. Mundur ini berarti apa? Mundur itu berarti adalah an-nafar ats-tsani. Disebut nafar tsani yaitu dia pulang ke negaranya pada tanggal 13 Dzulhijjah. Mana yang lebih afdal, Pak? Tanggal 12 pulang atau tanggal 13 pulang? Di sini Allah menyebutkan dulu ta'ajjala. Sementara ta'akharnya diakhirkan. Seolah-olah lebih afdal yang pertama. Tapi tidak harus begitu. Karena di sini kalimatnya sama. Untuk yang pertama fala itsma alaih, untuk yang kedua juga fala itsma alaih. Nah, secara umum kaidahnya para ulama mengatakan bahwasanya makana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Semakin banyak amal kita berarti semakin besar fadilahnya atau pahalanya.
Nah, maka kalau berdasarkan kaidah ini, ya tentu saja lebih afdal kalau kita nafarnya nafar tsani. Mudah-mudahan semua kita bisa haji mabrur dan umrah mutaqabbalah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendapati Arafah sebelum terbit fajar, berarti sudah mendapati haji. Nah, ini khusus untuk hari Arafah, Pak. Semua hari itu sudah habis kalau sudah datang maghrib. Khusus hari Arafah masih belum habis meskipun sudah masuk maghrib. Sehingga setiap datang maghrib itu sudah berganti hari. Hari ini bukan Kamis, Pak. Ini hari Jumat. Karena kita sudah masuk maghrib. Untuk yang Arafah tanggal 9, begitu sudah masuk adzan maghrib, mestinya kan tanggal 10 itu kan. Nah, itu masih dihitung hari Arafah sampai subuh. Khusus hari Arafah. Supaya kita bisa longgar untuk melakukan wukuf di Arafah. Nah, sehingga kalau kita bisa wukuf di Arafah sebelum terbit fajar, sebelum terbit subuh, maka berarti sudah sah haji kita. Meskipun hanya 1 menit, Pak. Panjenengan sakit di rumah sakit, kemudian dokter mengatakan tidak boleh keluar dari rumah sakit. Kalau mau wukuf di Arafah, nanti saja nunggu agak ringan. Nah, begitu sudah ringan, boleh keluar dari rumah sakit, panjenengan lari ke Arafah, sampai di Arafah 1 menit adzan subuh, sah, Pak. Tapi seandainya datang ke Arafah, sudah adzan subuh, udah kelewat, berarti panjenengan hajinya belum sah. Besok diulang lagi pada tahun yang akan datang. Nah, itu maksudnya qabla ayat al-fajr, ya, sebelum terbit fajar, yaitu meskipun hanya 1 menit, tidak ada masalah. Ini khusus untuk hari Arafah, berlanjut harinya sampai subuh khusus, ya. Berikutnya 76 dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadur rijali ilallahi, orang yang paling dibenci oleh Allah, al-aladul khasim, orang yang dahsyat di dalam bertengkar. Di al-aladdu itu maksudnya apa? Syadidu al-khusumah, orang yang dahsyat dalam bertengkar. Ini tadi saya belum sempat ngasih orek-orek, jadinya sambil ngomong sambil orek-orek. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa kaitannya hadis ini dengan surat Al-Baqarah? Mari kita lihat dalam surat Al-Baqarah pada kitab haji, pada tentang haji, apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثُ وَلَا فُسُوقُ وَلَا جِدَالٌ فِي الْحَجِّ. Barang siapa yang sudah memfardukan padanya haji, maka tidak boleh berkata mesum kepada istri, tidak boleh berbuat fasik atau maksiat, dan tidak boleh debat di dalam haji. Nah, ini kaitannya, Pak. Jadi kalau panjenengan debat, apalagi debatnya dahsyat, nah, itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan surat Al-Baqarah. Karena kita ini lagi mengkaji kitab tafsir, nah, sehingga semua hadis yang kita baca harus kita kaitkan dengan surat yang sedang ditafsiri oleh beliau Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Berikutnya 2977 dari Anas radhiyallahu anhu berkata, kanatil yahudu, adalah orang-orang Yahudi, idza hadat imra'atun minhum, jika haid salah satu dari mereka, lam yuakiluha, mereka tidak ngajak makan, walam yusyaribuha, tidak ngajak minum, walam yujami'uha, dan tidak berinteraksi fil buyuti, di dalam rumah. Jadi ditaruh di luar, ya, di luar rumah. Fasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik, maka Nabi ditanya tentang hal itu, fa anzalallahu ta'ala, maka Allah pun menurunkan ayat, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza, dan mereka bertanya tentang haid, katakanlah bahwasanya dia itu adalah satu gangguan. Sebelum kita lanjutkan, ya, kata-kata yas'alunak ini dalam Al-Qur'an terulang sampai 13 kali. Dan ini menurut para ulama menunjukkan pentingnya bertanya, ya, sehingga bertanya itu adalah kunci mendapatkan ilmu. Ya. Coba kita cek, ya, yas'alunaka. Nah, ini sampai ada 13 tempat. Yang pertama pada surat Al-Baqarah, yang terakhir pada surat An-Nazi'at.
Fa'amarahum, lalu menyuruh mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu akiluhunna, untuk mengajak makan para wanita haid, wa yusyaribuhun, ngajak minum wanita haid, wa ayyakunu ma'ahunna fil buyut, juga mereka bersama istri-istri mereka di dalam rumah, wa ayyaf'alu kulla syai', dan mereka boleh melakukan segala sesuatu kepada istri yang haid, ma khalan nikah, selain jima'. Nikah di sini artinya apa? Jima'. Jadi kata-kata nikah itu memang artinya dua, Pak. Kadang diartikan jima, kadang diartikan akad nikah. Nah, terjemahnya sesuai kondisi kalimatnya. Di sini kondisi kalimatnya menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah jima. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa boleh orang yang sedang haid itu bagian pahanya, mohon maaf, disentuh oleh suaminya, boleh. Tetapi ini memang masalah khilafiyah. Kalau menurut mayoritas para ulama, area antara pusar dengan sampai lutut itu nggak boleh disentuh secara langsung ya. Kalau ditutupi dengan kain dulu boleh. Tetapi kalau secara langsung ketemu kulit dengan kulit, sentuhan itu tidak boleh. Menurut jumhur mayoritas. Nah, pendapat sebagian kecil ulama membolehkan berdasarkan hadis ini. Yaf'alu kulla syai'. Silahkan melakukan segala sesuatu. Kata-kata syai' itu dalam bahasa Arab adalah a'ammul am, kata yang paling umum, sehingga mencakup segala sesuatu. Kecuali yang tidak boleh ini tadi, yaitu jima. Nah, berarti kalau hanya sentuh, tidak jima, masih boleh. Nah, dua pendapat ini bisa kita kompromikan. Yaitu kita mengatakan, kalau orangnya itu syahwatnya besar, dikhawatirkan tidak bisa mengatur diri, maka silahkan pakai madhab jumhur ulama. Tapi kalau orangnya itu bisa mengatur diri, syahwatnya normal, ya maka dia boleh memakai pendapat yang berdasarkan hadis ini. Dalam satu hadis disebutkan warukbah mungkin ini. Bukan. Wat ta'affuf. Ma fauqal izar, apa yang di atas sarung, ini tidak boleh bagi orang yang boleh bagi orang yang sedang haid. Apa yang di atas sarung, ini yang boleh disentuh oleh suami. Berarti yang di dalam sarung tidak boleh disentuh. Nah, sarung itu tempatnya di mana? Sarung itu tempatnya di pusar sampai dengan lutut. Nah, berarti area pusar sampai lutut tidak boleh disentuh oleh suami yang ketika istrinya sedang haid. Ini dalilnya mayoritas ulama yang berpendapat tidak boleh disentuh. Adapun tambahan ini, wa ta'affuf an dzalika afdal, menjaga diri dari hal itu lebih utama, ini tambahannya derajatnya dhaif ya, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala kulli hal ini masalah khilafiyah, sehingga seperti biasa ini saya kasih garis bawah. Garis bawah ini tanda bahwa di situ ada khilafiyah di antara para ulama kita rahimahumullahu taala. Dan saya menjelaskan khilafiyah seperti ini tujuannya dua hal. Yang pertama, supaya saya mengulang ilmu, Pak. Karena kalau diulang-ulang, disampaikan terus, itu lama-lama jadi apal gitu. Sampai ada orang minta ngaji sama saya madzhab arba'ah. Saya bilang saya nggak menguasai. Lah kok sering menyampaikan? Lah karena diulang-ulang. Tapi kalau saya disuruh menjelaskan dari awal sampai akhir fikih secara lengkap madzhab arba'ah, 4 madzhab, ya nggak bisa saya. Saya cuma baca sedikit-sedikit seperti ini. Ini tujuannya untuk mengulang ilmu. Kemudian tujuannya yang kedua, supaya panjenengan juga tidak ta'assub. Karena kalau panjenengan cuma dengar satu pendapat, akhirnya menganggap yang lain salah kabeh. Nah, itu yang paling saya benci gitu, Pak. Ya Abu Zaidan maju ngajar, wonge do lunga kabeh. Oh, kenapa? Abu Zaidan dianggap sesat. Nah, memudahkan menyesatkan orang itu gara-gara itu loh. Karena dia itu jarang mendengarkan perbedaan pendapat. Ngerti ini satu pendapat tok, akhirnya selain gurune ra gelem ngrungokke. Nah, itu yang paling saya benci sehingga menyebabkan umat Islam itu tidak akur. Hanya beda pengajian saja tidak akur. Padahal satu masjid loh, Pak. Imamnya ya siji. Pak Taufik yang imami di sini kan. Nah, tapi gara-gara beda pendapat akhirnya yang sing ustadz kaya teko, ustadz sing kaya ora gelem teko. Itu gimana kayak begitu? Udah bagus sholatnya satu masjid, ya hatinya mbok ya disatukan. Nah, maka ini sengaja saya sering menyampaikan
perbedaan pendapat bukan supaya panjenengan bingung, bukan. Supaya panjenengan tidak ta'assub, ya, tidak mudah menyalahkan pendapat orang. Faqalatil yahud, maka orang-orang Yahudi mengatakan, ma yuridu ayyada'a syai'an min amrina. Muhammad ini tidak ingin meninggalkan sesuatu pun dari urusan kita, illa khalafana fihi, kecuali dia menyelisih kami dalam masalah ini. Nah, orang Yahudi aja nggak sampai tahu, Pak, bahwa Nabi Muhammad SAW itu paling suka menyelisih orang-orang Yahudi. Karena itu kita umatnya harus mengikuti beliau. Jangan mudah-mudah kita itu menyerupai orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani atau orang-orang kafir. Seperti tahun baru kemarin, tanggal 1 Januari, apa yang dilakukan? Kalau menyalakan petasan, itu berarti niru-niru Yahudi, Nasrani, kafir. Jangan ditiru, Pak. Kemarin juga ada yang tanya, bagaimana Ustaz? Kalau kita itu malam 1 Januari, kita kumpul-kumpul sekeluarga rame-rame buat makanan. Niatannya bukan untuk merayakan. Ya, karena makan saja. Nah, saya jawab, ya mbok ngumpul untuk tadarusan, timbang ngumpul mangan-mangan gitu. Sama-sama toh Pak, sama-sama ngumpul toh nggih. Nah, mbok ngumpul sing pahala sisan. Kan mirip kalau kita itu ngumpul-ngumpul, mangan-mangan, seneng-seneng, kan mirip dengan orang-orang yang merayakan tahun baru itu. Padahal itu bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ajaran Nabi kayak gini, menyelisih Yahudi, khalafana. Setiap ada sesuatu yang bisa diselisih, selisih. Qala, berkata perawi, faja'a Abbad bin Bishr wa Usaid bin Hudair. Datanglah dua sahabat Nabi, ini sahabat Nabi wali-wali Allah ini. Ini dua sahabat Nabi yang dulu ketika malam-malam berjalan, kemudian ada sinar. Kemudian ketika pisah, maka sinarnya pisah jadi dua. Abbad bin Bishr dan Usaid bin Hudair. Keduanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bidzalik, lalu mereka mengabari beliau dengan hal itu, yaitu tingkahnya Yahudi. Wa qala, ya, ucapan Yahudi. Wa qala ya Rasulullah, dan keduanya mengatakan, wahai Rasulullah, afala nankihuhunna fil mahid? Tidakkah sebaiknya kita jima saja istri pada saat haid supaya betul-betul menyelisih Yahudi? Fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka berubahlah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beliau marah, hatta dhananna annahu qad ghadiba alaihima, sehingga kami mengira bahwasanya beliau sudah marah kepada keduanya. Nah, beliau wajahnya berubah ini karena marah, betul Pak? Marahnya kenapa? Karena sudah ada aturan di dalam Islam. Islam kan sudah menetapkan kan? Dalam Al-Quran kan sudah ada itu. Fa'taziluhunna fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yattahharun. Fa'tazilun nisa, singkiri istri, jangan dijima. Fil mahid, ketika masih haid. Wa la taqrabuhunna hatta yattahharun. Jangan mendekati mereka sampai mereka bersuci. Nah, sudah ada ayatnya kok, kamu malah usul yang aneh-aneh. Nah, itu maka Nabi kemudian marah, Pak. Dan ini sunnah Nabi yang perlu kita ikuti, Pak. Kalau marah itu di wajah saja. Kadang-kadang kita marah kan melampaui batas kan. Nendang meja. Apa salahnya meja? Kadang-kadang kita marah kan melampaui batas kan. Gelas dilempar. Apa salahnya gelas, Pak? Kan tetangga kasihan. Tetangga lagi tidur, kita marah melempar gelas. Prang. Tetangganya kaget. Nah, coba kita ikuti sunnah Nabi di sini. Tama'ara, ya, wajahnya berubah. Dah, marahnya di situ tok. Faqama, lalu keduanya berdiri, fastaqbalathuma hadiyatun min labanin. Lalu menghadap kepada keduanya, maksudnya berpapasan kepada keduanya satu hadiah dari susu. Jadi pas mereka itu pergi keluar majelisnya Nabi, itu ada susu datang dikirim ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi atharihima. Lalu Nabi pun mengutus pada bekas keduanya, yaitu mengutus seseorang untuk memanggil keduanya. Fasaqahuma, lalu Nabi memberi susu kepada keduanya. Fa'alima, maka keduanya tahu annahu lam yaghdab, bahwasanya beliau tidak marah alaihima kepada keduanya. Nah, cuma marahnya pas ucapan tadi itu saja ya. Tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang baik. Nah, tapi ketika semangatnya berlebihan, pengen menyelisih Yahudi tapi malah sampai melanggar aturan, maka beliau kemudian marah dari ucapan tersebut. Dan dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa Islam itu mengajarkan ajaran yang tengah-tengah, tidak melampaui batas ke atas, juga tidak melampaui batas ke bawah.
tengah-tengah antara ifrat dan tafrid. Kalau melampaui batas ke atas namanya ifrat, ke bawah namanya tafrid. Dalam kasus ini orang-orang Yahudi melakukan melakukan tafrid, yaitu mereka meremehkan wanita haid. Wanita haid dianggap najis sehingga tidak boleh sekursi, tidak boleh minum bersama, tidak boleh makan bersama, tidak boleh tidur bersama. Mungkin ya ditaruh di luar rumah gitu, Pak. Dikasih gubuk di luar rumah gitu. Ya, kasihan sekali. Ini berarti tafrid. Kalau Nasrani, ifrat. Nasrani itu jimaknya tanpa aturan. Artinya meskipun sedang haid tetap jima lanjut. Nah, umat Islam tengah-tengah. Jimaknya tidak, tetapi menganggap najis juga tidak. Yang najis kan darahnya, Pak. Lah orangnya enggak dianggap najis dong. Jangan sampai kita menganggap orangnya najis, padahal najisnya cuma di satu titik itu, di darahnya itu saja. Berikutnya 2978 ini semakna, enggak usah kita baca. Kemudian ada tambahan di sini bahwasanya Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Kanatil yahudu adalah orang-orang Yahudi taqul biasanya mengatakan man atamra'atahu fi kubuliha, barang siapa yang mengumpuli istrinya pada kubulnya min duburiha, tapi dari belakangnya kanal waladu ahwal, anak yang lahir akan menjadi ahwal, yaitu juling matanya." Fanazalat, maka turun ayat ini. Nisa'ukum haruthul lakum fa'tu haruthakum. Istri-istri kalian adalah seperti ladang bagi kalian. Maka datangilah ladang kalian anna syi'tum, dari manapun kalian kehendaki. Jadi anna ini artinya apa? Min aina. Dari manapun. Boleh juga diartikan kaifa. Bagaimanapun. Nah, dengan cara bagaimanapun. Artinya apa? Boleh dari belakang, boleh dari depan. Yang penting masuknya adalah pada kubul, tidak masuk pada dubur. Kalau masuk pada dubur gimana? Haram. Dosa besar. Bahkan para ulama mengatakan la yaf'aluhu illa kafir. Tidak ada yang melakukan seperti itu selain orang kafir. Nah, sehingga kalau ada orang muslim kok mengumpuli istrinya dimasukkan di dubur, nah itu mirip orang kafir perbuatannya, tingkahnya itu. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Dan ini sudah ijma' para ulama bahwasanya tidak boleh mengumpuli istri dimasukkan pada dubur, kecuali satu pendapat dari Ibnu Umar, yang ini pendapat yang syadz, jangan diikuti. Apalagi ada pendapat dari Ibnu Umar yang sesuai dengan jumhur bahwasanya itu tidak diperbolehkan. Dan di sini perhatikan kata Allah, istri itu seperti ladang. Namanya ladang itu untuk apa, Pak? Untuk menanam. Jadi ladang itu kita menanam supaya menghasilkan banyak panenan. Nah, istri itu dimiripkan dengan ladang. Sehingga kalau orang Indonesia mengatakan 2 anak cukup, itu bertentangan dengan hadis, dengan ayat ini. Bagaimana kamu katakan 2 anak cukup? Allah saja menyuruh kita menjadikan istri seperti ladang. Ya sebanyak-banyaknya hasilnya itu. Panjenengan mau sawah hanya keluar 2 butir biji padi, mau enggak? Panjenengan mau punya pohon pisang yang muncul hanya 2 buah, mau enggak? Pohon mangga yang muncul 2 buah tok, mau enggak? Enggak benar itu, 2 anak cukup, enggak benar nih. Nah, banyak orang-orang yang ngaji sudah kebacut dulu, dia belum ngaji, dia sudah kebacut ikut 2 anak cukup. Setelah ngaji, mendengarkan penjelasan seperti ini, dia merasa berdosa, bersalah, enggak ada masalah, Pak. Karena dulu belum tahu, nih. Kalau belum tahu itu tidak punya dosa. Tapi yang jelas sekarang setelah kita tahu, maka jangan ngikuti itu lagi. Panjenengan sudah terlanjur dulu sama istri begitu, 2 anak cukup. Nah sekarang cucunya jangan dibegitukan. 2 anak cukup ini nggak benar, bukan ajaran Islam ini. Ada hadis yang sangat jelas, Pak, menunjukkan bahwasanya kita ini disuruh untuk mencari banyak anak. Mukatsir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inkihu, menikahlah, fa inni mukatsirun bikum." Karena saya ini membanggakan jumlah kalian yang banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Nah, sehingga semakin banyak jumlah umat beliau, beliau semakin bangga. Karena itu yang bisa nikah lagi silakan, Pak. Kalau saya tidak nikah lagi karena saya merasa tidak mampu, Pak. Karena kata guru saya,
nikah lagi atau poligami itu syaratnya 4. Berat banget. Yang pertama adalah quwwatul mal. Hartanya kuat. Panjenengan bisa menghidupi 2 orang. Dan tidak hanya 2 orang. Ini kalau 1 orang melahirkan 10 anak, nah, berarti harus menghidupi 20 anak, Pak. Yang kedua, quwwatul badan, kekuatan badan. Nah, Abu Zaidan krempeng ini, kekuatannya cuma kecil, nih, nggak usah nantang. Nih, malah cepat mati nanti. Yang ketiga adalah quwwatu al-ja'sh, quwwatul qalb, kekuatan hati, kekuatan jiwa. Karena biasanya banyak masalah kalau memang seseorang itu menikah 2. Nih. Apalagi istri pertama dan 2 nggak akur. Nah. Kemudian yang keempat adalah quwwatut tadbir, kekuatan mengatur orang. Kalau panjenengan itu mudah diatur orang, akhirnya panjenengan dikuasai 2 istri, dikelei 2 istri, nggak jadi suami nanti. Nah, maka kekuatan ini perlu dipikirkan, ditimbangkan sebelum kita menikah 2 istri. Menurut guru saya loh, nggih. Ini kalau nggak setuju ya dibuang aja, ini pendapat dari manusia. Tapi menurut saya bagus ya. Ada lagi satu guru saya mengatakan bahwasanya orang yang fokus di dalam talabul ilm, mencari ilmu, itu paling bagusnya tidak poligami. Karena ya namanya poligami banyak urusan, sehingga urusan keilmuannya akan terkacaukan atau terganggu sedikit dengan sebab itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ya tidak sedikit ulama-ulama yang nikahnya 2 ya, seperti salah satu guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi itu nikahnya kalau nggak salah 4 istrinya. Kemudian anaknya 37 waktu diwawancarai. Nah, sekarang nggak tahu berapa, ya mungkin sudah 40 anaknya atau berapa. Hadis berikutnya 2979 dari Ummi Salamah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kalam Allah Ta'ala, nisa'ukum harthul lakum, istri kalian bagi ladang bagi kalian, fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah ladang kalian bagaimanapun atau dari manapun kalian sukai. Baqarah 223. Yakni simaman wahidan. Yang beliau maksud adalah satu tempat. Nih. Satu tempat maksudnya apa? Bagian kubulnya. Jadi maksudnya meskipun annasyitum, meskipun dari arah manapun terserah, belakang boleh, depan boleh, samping boleh, tetapi harus satu tempat yaitu pada bagian kubulnya, tidak boleh pada bagian duburnya. Simam itu artinya adalah sakban, lubang. Maksudnya adalah al-kubul, yaitu kubulnya. Dan simam ini pakai shot ya. Tapi dalam riwayat yang lain, simam pakai sin. Dan ini biasa dalam bahasa Arab. Seringkali shot dengan sin itu artinya apa? Sama. Ya. Seperti as-sirata dengan as-sirata. Ya. Sin sama shot, nah itu semuanya boleh. Sehingga kalau panjenengan baca ihdinas sirata pakai sin, silahkan Pak. Sudah saya ijazahkan. Ya. Panjenengan mau membaca surat Fatihah pakai sin, nah itu termasuk qiraah mutawattirah. Berikutnya terakhir pada pertemuan kali ini 2980 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan Ja'a Umar, telah datang Sayyidina Umar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasul, saya binasa. Qala, beliau bertanya, wa ma ahlakak, apa yang membuat kamu binasa? Qala hawaltu rahlil lailah, saya sudah memindah pelanaku pada malam tadi. Ini kata-kata kiasan, maksudnya adalah dia mengumpuli istri dengan cara yang tidak seperti biasanya. Nah, istri dia ungkapkan dengan kata-kata rahal atau pelana. Kemudian kata-kata al-lailah tadi malam, ini berarti Sayyidina Umar melaporkannya itu antara subuh sampai duhur. Karena kalau sudah masuk duhur, itu ucapannya bukan al-lailah tapi al-barihah. Qala falam yarudda alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Lalu Nabi tidak menjawab terhadapnya sedikit pun. Fa uhiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah. Lalu diwahyukan kepada Nabi ayat ini. Nah, jadi diamnya Nabi ini karena belum punya jawaban, Pak. Jadi Nabi enggak tahu hukumnya. Karena beliau enggak tahu hukumnya, ya diam. Nah, makanya Nabi itu tidak pernah takalluf. Enggak tahu ya bilang aja enggak tahu. Kemudian baru turun ayat, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri kalian seperti ladang kalian, datangilah ladang kalian dari arah manapun kalian sukai, bebas.
Nah, kemudian dijelaskan oleh beliau. Apa maksudnya bebas itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah akbil, silahkan dari depan, wa adbir, silahkan dari belakang, wa taqid dubur. Tapi yang penting hindari dua. Satu, hindari dubur, nggak boleh masuk dubur. Yang kedua, wal haidah, hindari haid. Artinya pas haid jangan kumpul. Kalau mau kumpul gimana? Boleh, tetapi tidak melakukan jima. Nih. Jadi kumpulnya hanya tidur bersama saja, menyentuh nggak apa-apa, ya, mencium nggak apa-apa. Tapi kalau jima itu yang haram, dosa besar. Ini yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Betulnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin.